Bab 497. Cukup nakal, aku menyukainya. Malam ini, malam pertama Kenzi melarikan diri dari Yumiko, Dewi Takdir sekali lagi mendukungnya. Perahu nelayan tua itu berlayar dengan kecepatan penuh, melaju hampir 20 mil laut, dan akhirnya bersembunyi di lautan luas yang tertutup awan badai. Dalam menghadapi angin kencang dan ombak, kilat dan hujan lebat, pesawat pengintai tidak berani mengikuti fenomena astronomi yang begitu buruk, hanya bisa tinggal di wilayah udara luar yang cukup aman, dan dengan enggan berputar selama 2 jam. Dan perahu nelayan juga sangat sulit, di wilayah laut yang luas ini, perahu nelayan sekecil daun, dan tersiksa oleh badai ombak. Salah satu silinder kapal penangkap ikan itu meledak. Pada saat ini, kapal penangkap ikan tidak lagi memiliki kekuatan cepat dan kekerasan yang sama seperti sebelumnya, dan hanya bisa melambat, seperti tikus yang terluka dan kikuk, bersembunyi di bayangan besar tanpa cahaya, gemetar sambil berdoa, karena di satu sisi, kucing di luar terus membayangi, jadi hanya bisa terus bersembunyi. Sepanjang malam, hujan lebat dan tidak berhenti. Di bawah deburan ombak besar yang terus-menerus, Lydia Garcia dan orang-orang di bawahnya tidak mampu menahan goncangan lambung kapal yang keras. Dia berlari keluar, meraih pagar kapal dengan erat, dan melemparkan dirinya ke laut. Hei, idiot! George Seven dalam suasana hati yang sangat bahagia, menunjukkan senyum sinis, dan dengan bercanda berkata, begitu kamu sampai ke laut, kamu akan menjadi udang berkaki lunak. Gadis bernama Lydia ini adalah benar-benar bodoh, mengapa dia tidak takut ombak akan menghantam dan hampir menjatuhkannya ke laut. Dia mengambil bahu Kenzi lagi, menunjuk ke pantat bulat dan montok Lydia Garcia yang tergeletak di sana, dan tertawa licik, lihat. Aku berkata, gadis yang bernama Lydia ini jalang, benar kan? Jika aku bisa menghancurkan kakinya dengan uang, aku bersumpah demi Tuhan bahwa bahkan jika aku bangkrut, aku akan kejam pada drum pantatnya yang besar. Aku sangat marah karena dia berani mengabaikanku. Kenzi menyentuh hidungnya, menatapnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir, dan diperkirakan dia sudah meninggalkan Laut Jepen. Gadis bernama Lydia ini seharusnya tidak memaksanya untuk melompat ke laut lagi kan? Diperkirakan ada ketidaknyamanan fisik, ketika Lydia Garcia kembali ke kabin, kulitnya yang sudah pucat menjadi lebih tidak menyenangkan, seperti jenis kertas putih pucat. Meskipun dia masih memandang Kenzi dengan ketidakpedulian dan penghinaan seperti itu, tetapi sekarang setelah tidak ada bahaya, dia tidak lagi menyebutkan masalah tentang melemparkan Kenzi ke laut. Sore ini, perahu nelayan bobrok akhirnya meninggalkan perairan Jepen di tengah angin dan hujan. Dalam beberapa hari berikutnya, Kenzi dan George Seven menjadi semakin akrab dengan para tukang perahu. Meskipun Lydia Garcia dan yang lainnya meremehkan berurusan dengan Kenzi dan menganggapnya sebagai penguntit yang dibenci, George Seven dan yang lainnya tidak peduli, karena kebanyakan dari mereka adalah gangster dari pasar. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menyelinap ke istana, dapatkan beberapa pelayan istana, mencuri beberapa harta dan sejenisnya, mereka mungkin akan melakukannya juga. Hal-hal mengumpulkan orang dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Secara bertahap, 2 kelompok mulai muncul di kapal ini. Kenzi dan George Seven, tukang perahu, bersama-sama, sering minum bersama mereka, dan mendengarkan mereka tertawa dan bercanda tentang lelucon kotor yang tak ada habisnya. Mereka bergaul dengan relatif bahagia. Lydia Garcia dan bawahannya selalu menjadi kelompok kecil. Kecuali untuk hal-hal seperti pengiriman dan kargo, mereka baru akan berurusan dengan George Seven dan kelompoknya. Tidak ada kontak kehidupan lain antara kedua kelompok. Setelah terbiasa dengannya, Kenzi secara bertahap mengetahui lebih banyak hal di kapal. Mendengarkan George Seven minum, Lydia Garcia memang seorang perwira tentara bayaran wanita, dan posisi resminya tidak rendah. Sulit bagi Kenzi untuk membayangkan bahwa seluruh keluarganya adalah keluarga tentara profesional yang bekerja untuk panglima perang tertentu. Perbatasan utara Myanmar, negara otonomi Myanmar Selatan, adalah tempat panglima perang lokal Lydia Garcia bekerja, dan juga merupakan kampung halaman tempat dia dan keluarganya tinggal. Sebenarnya,
pendahulu pemerintahan militer negara otonomi Myanmar Selatan adalah pemerintahan bersenjata lokal yang dibentuk oleh tentara nasional yang kalah selama perang saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis pada tahun 1940-an dan 1950-an. Oleh karena itu, ada sejumlah besar keturunan perwira militer nasional dan tentara yang tinggal di daerah setempat. Mereka memiliki bahasa dan spesies yang sama dengan orang 4X pedalaman seperti Kenzi, dan tidak ada perbedaan dalam kebiasaan hidup. Gaya arsitektur jalanan sama dengan yang ada di 4X, seperti negara bagian 4X kecil di Myanmar. Dan mendengarkan George Seven, alasan mengapa Lydia Garcia bisa menjadi perwira tentara bayaran tampaknya bukan keterampilan yang hebat atau berapa banyak eksploitasi militer yang telah dia buat, tapi menyumbangkan uang dan upaya. Keluarga Lydia membangun sebuah tim tentara bayaran, secara khusus merekrut para pensiunan tentara itu, dan melakukan beberapa hal untuk pemerintahan militer yang tidak dikuasai oleh tentara reguler. Misalnya, berkeliling dunia untuk membeli, menjual, dan mengawal peralatan dan perlengkapan militer yang diatur untuk dijual, obat-obatan yang dikendalikan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah militer setempat, dan bahkan secara langsung membeli beberapa senjata dan peralatan modern yang layak, seperti individu. Rudal pertahanan udara yang dilihat Kenzi. Mendengar George Seven membicarakannya sambil minum, Kenzi merasa ini sedikit masuk akal. Dia meletakkan gelas anggur di tangannya, sedikit mengangguk dan berkata, tidak heran Lydia Garcia yang cantik ini tidak terlihat seperti pemimpin tentara bayaran yang ganas. Hanaya gadis flamboyan seperti itu. Seorang tukang perahu mengambil alih, membungkuk dan berkata, Kenzi, kamu tidak bisa meremehkannya. Gadis bernama Lydia adalah putri jenderal, ya, dia bergantung pada keluarga. Latar belakangnya tidak salah, tapi dia juga masih memiliki kemampuan. Setidaknya dia tidak takut mati, dia berani berperang dan keterampilannya bagus, dia benar-benar berperang di Myanmar Selatan dan Utara dan membunuh orang. Dengan mataku sendiri beberapa hari yang lalu, gadis bernama Lydia itu benar-benar memiliki banyak energi. Dia melakukan kebugaran di rumah tempat dia tinggal, tepat di bawah hidungku, dia membawa barbel kepadaku tidak peduli apa. Barbel itu yang tidak bergerak diangkat dengan mudah. George Seven berkata dengan jijik, bukankah itu hanya barbel mati, apa hebatnya? Kamu hanya perlu melihat sosoknya yang besar, kamu akan tahu dia memiliki banyak kekuatan, tentu saja, lebih kuat dari tusuk gigimu yang kurus. Pria itu diremehkan dan berkata tidak yakin, Brother Seven, saya tahu Anda tidak senang dengan Nona Lydia, tetapi ketika kita berbicara bersama, kita harus realistis. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, jika Lydia hanyalah seorang nona muda dari keluarga jenderal, dia tidak memiliki kemampuan sama sekali, dia hanya bergantung pada hubungan keluarganya, dapatkah tentara bayaran di bawahnya mematuhi perintahnya dengan jujur? George Seven tidak bisa membantah, tetapi dia memalingkan wajahnya dan tidak mendengarkan, dia hanya tidak mau mengakuinya. Lydia tidak sopan kepada kami, tapi bukan karena mereka tidak punya modal arogan, hanya berdasarkan latar belakang keluarganya dan fakta bahwa dia telah menjadi tentara sejak dia masih kecil untuk menembak senjata dan berlatih seni bela diri. Di saat yang sama. Oke, jangan mengoceh, aku tidak suka mendengarkannya. George Seven langsung menyela, menendang pria itu, lalu mengaitkan bahu Kenzi, memegang cangkir sambil tersenyum, di pendapat saya, itu saudara Kenzi ini yang memberi selera untuk saya. Sebagai seorang pria, meski kelihatan seperti sarjana berwajah putih, tapi itu tidak sama sekali, bahkan para wanita di istana dia berani menyentuhnya, tidak sederhana, itu nakal, saya suka itu. Ayo, minumlah. Mengapa Anda tidak memberitahu saya, Saudara Kenzi, Anda menyelinap ke istana Tokyo, apakah Anda membuat pelayan cantik itu mengerangem? George Seven tersenyum dan mulai serius lagi. Selain tersenyum pahit, Kenzi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bab 498. Apakah Yang Mulia Putri hamil? Pada hari ke-15 ketika Kenzi melaut, Istana Kekaisaran Tokyo akhirnya menyerah untuk mencari Kenzi. Semua jenis data intelijen dikumpulkan,
Yumiko tahu bahwa Kenzi telah meninggalkan perbatasan timur, dan tidak mudah untuk mendapatkannya kembali. Lagi pula, Yumiko tidak bisa mengirim angkatan laut dan angkatan udaranya sendiri ke perairan negara lain. Jika hanya untuk memburu kapal penangkap ikan yang mencurigakan, semua menteri akan keberatan, karena hal itu akan menimbulkan permusuhan dan gesekan antar negara. Tanpa berkedip, Yumiko memandangi ikan mas yang berenang di danau, dan makanan ikan di tangannya sudah lama tidak ditaburkan, dan berdiri di sana dengan tenang, cantik tapi kesepian. Hanako memperhatikan dari kejauhan, merasa sedikit sedih untuk Nona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Nona, jangan pikirkan itu lagi. Tuan Kenzi pasti telah kembali ke 4X, bahkan jika Hikawa Ibe dan yang lain menginginkan menangkapnya, dia pasti tidak akan bisa menangkapnya. Nona harus memikirkannya dalam jangka panjang dan mencari cara untuk mengembalikan Tuan Kenzi kepada Nona melalui saluran diplomatik. Saat ini, Nona harus tetap semangat dan fokus pada urusan negara. Lagi pula, karena gempa, pemerintahan tidak stabil, semua hal merepotkan ini, harus mengandalkan Nona muda untuk maju. Jika Nona muda tetap di belakang layar setiap hari, itu akan membuat para menteri dan orang-orang merasa kecewa pada Nona muda." Mendengar kata-kata Hanako, Yumiko merasa sangat tidak berdaya. Kenzi melarikan diri dan tidak terkendali, dan pemerintahan yang rumit harus ditangani olehnya satu persatu. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten, membenci dirinya sendiri karena tidak hidup bebas, dan tidak dapat masuk ke negara asing seperti para wanita lain yang menempuh jalannya sendiri untuk mengejar keberadaan orang yang tidak berperasaan itu, untuk bahagia dan hanya bisa penuh kebencian. Dan hal yang paling menyedihkan bukan hanya Kenzi yang melarikan diri, tetapi hal lain yang membuat Yumiko merasa malu dan sangat khawatir. Sejak Yumiko mengetahui bahwa tubuhnya tidak normal 5 hari yang lalu, periode menstruasinya sangat tepat waktu setiap bulan, tetapi bulan ini belum datang. Seorang remaja putri yang selalu dalam keadaan sehat tiba-tiba mengalami fenomena telat datang bulan, apa artinya? Yumiko memiliki perasaan gelisah yang samar-samar, khawatir bahwa dia, putri kerajaan, dihamili oleh bajingan kejam Kenzi. Jika demikian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seorang putri kerajaan berpangkat tinggi dan seorang ratu yang memerintah dunia selama satu generasi, jika dia memiliki perut besar, bagaimana dia harus menghadapi banyak abdi dalam? Yumiko menyentuh perutnya tanpa sadar, dan setelah beberapa keraguan, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Hanako hal yang tak boleh terkatakan ini. "Hanako, Nona membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu secara diam-diam. Jangan pergi ke dokter kekaisaran di istana, tetapi keluarlah dari istana, pergi ke apotek di mana tidak ada yang mengenalmu, dan beli beberapa alat tes kehamilan." Hanako tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan berkata dengan nada bingung, "Nona, apa yang akan Anda lakukan sehingga Anda ingin Hanako membeli alat tes kehamilan?" Yumiko menatapnya dengan tenang, matanya berbinar, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Hanako tiba-tiba tersadar, berteriak dan buru-buru meraih tangannya, "Nona, apakah Anda hamil? Apakah Tuan Kenzi melakukannya? Apakah Tuan Kenzi membiarkan Anda pada hari-hari itu di dalam gua hamil?" Yumiko tersipu dan tidak bisa melihat ke atas karena malu. Pada saat yang sama, dia mendengar suara gemerincing di koridor tidak jauh dari pavilion air. Kolonel Hikawa Ibe berdiri di sana dengan takjub, seolah-olah dia disambar petir, dan tumpukan besar dokumen yang dia pegang di tangannya telah tersebar di semua tempat. Hikawa Ibe datang ke sini, awalnya ingin mempresentasikan aturan prosedur menteri kepada Yang Mulia Yumiko untuk dilihat, tetapi ketika dia berjalan cepat ke pavilion tepi sungai, dia kebetulan mendengar seruan Hanako, mengatakan, "Nona, Anda hamil?" Mendengar privasi kehamilan Yang Mulia secara tidak sengaja, bagaimana mungkin Hikawa Ibe tidak terkejut? Dia tidak bisa tidak mengagumi pria 4X bernama Kenzi, putri Yumiko yang bermartabat, ratu tertinggi, tidak hanya berselingkuh dengannya, tetapi juga memiliki perut besar. Seorang putri kerajaan dengan bangsawan dan murni darah kaisar, bagaimana Anda bisa hamil dengan darah pria asing? Begitu skandal semacam ini menyebar, itu bisa disebut aib nasional, cukup untuk mempermalukan seluruh keluarga kerajaan. Dalam waktu singkat ini, baik Yumiko dan Hanako telah menyadarinya. Hanako menutup mulutnya yang kecil, matanya melebar, dan dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Yumiko tenang dan berjalan dengan tenang, wajahnya yang cerah dan cantik berangsur-angsur menjadi dingin. "Kolonel Hikawa Ibe, apakah Anda baru saja mendengarnya?" Hikawa Ibe tiba-tiba merasa gugup, menundukkan kepalanya dan berkata, "Hikawa Ibe bersalah atas kematian." Pada saat ini, Hikawa Ibe tidak pernah segugup ini. Dia tidak berani berbohong, karena berbohong pasti akan membodohinya, dan itu hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Dia tidak tahu bagaimana Yang Mulia akan menghadapinya, dan diperkirakan mungkin akan membunuhnya untuk membungkamnya.
Jadi, kamu benar-benar mendengarnya? Nada bicara Yumiko dipenuhi dengan ketidakpedulian dan sikap dingin yang membuat semua orang merasa kedinginan. Kolonel Hikawa Ibe menundukkan kepalanya dengan gugup dan tidak berani mengeluarkan suara. Dia hanya benci bahwa dia terlalu ceroboh. Mengapa dia berjalan terburu-buru, alih-alih berhenti di tempat yang jauh, laporkan dulu, lalu melapor kepada Yang Mulia? Perlakuan Yumiko terhadap Hikawa Ibe jelas tidak sedekat dia dengan Hanako. Yumiko dulunya baik kepada Hikawa Ibe dan selalu menganggapnya sebagai kroni, tapi sejak itu terjadi, alasan mengapa ayah Yumiko tahu tentang Yumiko dan Kenzi ada perselingkuhan di antara mereka, karena sengaja bertanya kepada Hikawa Ibe, dan Hikawa Ibe hanya bisa mengatakan yang sebenarnya di hadapan pertanyaan Kaisar. Jadi setelah kejadian ini, Yumiko mulai memiliki hubungan dingin dengan Hikawa Ibe. Jika bukan karena ayah Yumiko yang tahu tentang hal-hal itu, bagaimana dia bisa menganiaya mereka dengan segala cara, membuat situasi antara Yumiko dan Kenzi menjadi situasi saat ini saling jatuh cinta tapi saling membunuh? Yumiko berkata dengan acuh tak acuh, Kolonel Hikawa Ibe, istana ini bertanya kepada Anda belum menyelesaikan tugas menangkap Kenzi, apa yang harus dilakukan istana ini dengan Anda? Hikawa Ibe berkeringat seperti hujan, mengertakkan gigi dan berkata, saya mohon Yang Mulia untuk memberkatiku mati. Hikawa Ibe tahu bahwa dia ditakdirkan mati, bukan karena dia tidak menyelesaikan misinya, tetapi karena dia secara tidak sengaja mengetahui tentang skandal kehamilan Yang Mulia. Yumiko berkata dengan acuh tak acuh, dalam hal ini, istana ini akan melengkapimu, kembali untuk mengatur pemakaman, dan kemudian mengakhiri hidupmu sendiri. Istana ini akan mengurus anggota keluargamu, dan secara anumerta akan memberimu banyak penghargaan, jadi kamu bisa mati dengan benar. Hikawa Ibe mendengarkan Yumiko mengatakan ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan tragis, hai. Pada saat ini, dengan bunyi gedebuk, Hanako tiba-tiba berlutut. Nona, tolong jangan lakukan ini. Hanako menggelengkan kepalanya dan memohon dengan berlinang air mata, Nona, tolong biarkan Kolonel Hikawa Ibe pergi, dia tidak bersalah. Hanako tahu bahwa Nona pasti membenci Kolonel Hikawa Ibe, untuk membocorkan rahasia dan membiarkan Yang Mulia Kaisar tahu tentang perselingkuhan antara Nona dan Tuan Kenzi, tetapi Hanako harus membujuk Nona, Hikawa Ibe terpaksa, dia harus memberitahu. Hanako menangis dan berlutut sedikit ke depan, meraih tangan Yumiko dan berkata, Nona, tolong, jangan seperti ini, biarkan Kolonel Hikawa Ibe selamat. Hanako tidak pernah berani mengatakan sesuatu, Nona telah berubah sekarang, tidak lagi sama seperti sebelumnya, bukan Nona muda yang Hanako kenal. Hanako sangat ketakutan, mungkin suatu saat Hanako akan menjadi seperti Kolonel Hikawa Ibe, tidak lagi disukai oleh Nona muda, dan hanya bisa mati di hadapan Nona muda. Bab 499. Pikirkan bayi kecil yang lucu. Melihat Hanako menangis seperti anak kecil yang menangis, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, hati Yumiko menusuk entah kenapa. Melihat ke seluruh istana, hanya Hanako yang bersedia menemaninya seumur hidup, bahkan rela menemaninya sampai mati bersamanya. Yumiko mengangkat Hanako, yang menangis di depannya, dari tanah dan tersenyum lembut. Hanako salah paham. Nona tidak akan membiarkan Hikawa Ibe mati. Nona baru saja mengatakan itu, hanya bercanda dengan Tuan Hikawa Ibe. Hah? Hanako menatapnya dengan wajah berkaca-kaca, benar-benar terpana seketika. Hikawa Ibe ragu, kegugupan di hatinya tidak hilang sama sekali. Yumiko memeluk Hanako dengan penuh kasih sayang, menghapus air matanya, dan menghiburnya dengan lembut. Kemudian dia menoleh ke Hikawa Ibe, dan berkata dengan suam-suam kuku, Kolonel Hikawa Ibe, istana ini baru saja membuat lelucon, Tuan jangan menganggapnya serius. Itulah yang terjadi di sini hari ini, dan bagaimana Anda akan menghadapi diri sendiri di masa depan. Istana ini menyarankan Anda untuk berhati-hati dengan kata-kata dan perbuatan Anda, dan melayani dengan sepenuh hati. Hikawa Ibe tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Hanako, jadi dia buru-buru membungkuk dan berkata, Hikawa Ibe bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membocorkan Yang Mulia lagi. Aku tidak berani berpikir dua kali terhadap Yang Mulia. Setelah jeda, Hikawa Ibe tiba-tiba berpikir, alih-alih menemani Yang Mulia Yumiko dengan gemetar di sisinya, menjalani kehidupan yang berbahaya dengan menemani raja seperti harimau setiap hari, lebih baik menjauh dari Yang Mulia untuk sementara waktu dan berkonsentrasi melakukan apa yang ingin dicapai Yang Mulia. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, Hikawa Ibe memiliki satu hal lagi, saya harap Yang Mulia setuju. Hikawa Ibe tahu bahwa Tuan Kenzi pasti memiliki posisi penting dalam pikiran Yang Mulia. Sekarang Tuan Kenzi telah melarikan diri dari Oriental, Hikawa Ibe tidak dapat membawanya kembali ke Yang Mulia dalam waktu singkat. Tapi Hikawa Ibe berniat untuk memenuhi keinginan Yang Mulia dan membawa Tuan Kenzi kembali. Hikawa Ibe dengan ini bersumpah demi Yang Mulia bahwa bagaimanapun juga,
aku harus membawa Tuan Kenzi kembali ke Yang Mulia. Aku tidak akan kembali ke tanah air sampai mati di negara asing tanpa Tuan Kenzi. Tubuh dan tanah yang tidak dapat dibedakan selalu menjadi konsep tradisional yang dimiliki oleh 3 negara Asia Timur. Di Jepang dan Korea Selatan, hal ini penting untuk kembali ke akar dan berkumpul dengan sanak saudara agar dapat dianggap sebagai kehidupan yang utuh dalam hidup. Pada saat ini, Hikawa Ibe menggunakan perpisahan dengan kampung halamannya selamanya untuk mengambil keputusan yang telah sepenuhnya menunjukkan tekadnya. Yumiko tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak mengungkapkan posisinya dengan mudah, dan sepertinya sedang memikirkannya. Hanako tidak bisa menahan diri untuk menyela, dan bertanya dengan takut-takut, Kolonel Hikawa Ibe, bagaimana Anda ingin berurusan dengan Tuan Kenzi? Hikawa Ibe ingat terakhir kali Nona Hanako mengingatkannya, dan membungkuk dengan rendah hati dan berkata, Nona Hanako, yakinlah. Tuan Kenzi bukan hanya orang yang sangat penting dalam pikiran Yang Mulia, tetapi juga orang yang sangat dikagumi Hikawa Ibe. Hikawa Ibe akan mencoba membujuk Tuan Kenzi untuk kembali. Tentara akan merumuskan berbagai strategi, dan jika ini tidak berhasil, Hikawa Ibe akan mempertimbangkan apakah akan menggunakan kekerasan terhadap Tuan Kenzi. Singkatnya, Hikawa Ibe berharap Tuan Kenzi dapat kembali ke Yang Mulia dengan cara yang damai dan bersahabat, dan berbagi dengan Yang Mulia. Bersama-sama akan membentuk hubungan yang baik selama 100 tahun. Melihat bahwa dia telah menjelaskan masalah ini, Yumiko tidak lagi menyembunyikannya, mengangguk perlahan, dan setuju dengan Hikawa Ibe untuk meninggalkan negara itu dan membantunya menemukannya. Setelah Hikawa Ibe pergi, Hanako ingat bahwa Nona juga menjelaskan bahwa dia ingin dia membeli tongkat tes kehamilan, dan tiba-tiba menjadi sedikit khawatir, dan memeluk Yumiko dengan erat dan bertanya, Nona, jika Anda mengetahui setelah tes kehamilan bahwa Nona muda itu benar-benar hamil dengan bayi Tuan Kenzi, apa yang akan dilakukan Nona muda? Hanako penuh kecemasan di matanya, apakah Nona muda tidak ingin bayi ini, dan menggugurkan anak ini? Meskipun Hanako baru berusia 18 tahun, dia tidak bodoh, dan kekhawatirannya sangat wajar. Karena Yumiko bagaimanapun juga adalah putri dari keluarga kerajaan dan ratu yang memimpin pemerintahan. Jika dia hamil sebelum menikah dan masih memiliki perut besar di ruang sidang, dia akan menjadi bahan tertawaan internasional, dan itu akan membuat kekaisaran oriental dari keluarga abadi, melemparkan bayangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi dia secara alami khawatir bahwa Nona muda itu akan kejam dan menghancurkan garis keturunannya dengan Tuan Kenzi. Yumiko tahu kekhawatiran di hatinya, jadi dia berjalan perlahan ke hutan bambu bersamanya, dan berkata, ada pertanyaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam hati Hanako, orang seperti apa Nona itu? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hati Hanako, Nona adalah Nyonya Hanako, nyonya terbaik di dunia, Nona juga putri paling cantik dan pintar di dunia, dan Nona saat ini telah menjadi yang paling kuat dan paling kuat di dunia. Wanita bangsawan penguasa timur saat ini, Ratu Wali dengan keanggunan yang tiada taraf. Yumiko menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanako hanya setengah benar, Nona memiliki identitas yang lebih penting, yang tidak Hanako katakan. Hanako jangan lupa, karena siap mati bersama Nona muda memiliki identitas yang tidak akan pernah berubah, istri Kenzi. Jika ayah kerajaan pulih, Nona muda tidak akan lagi bertanggung jawab pada pemerintah sebagai Ratu Wali. Identitas saya akan berubah. Jika bisa memilih takdir, Nona muda tidak akan rela dilahirkan di istana dan menjadi seorang putri yang tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi ada identitas yang Yumiko pilih sendiri, dan Yumiko tidak menginginkan mengubahnya seumur hidup, yaitu menjadi istri Kenzi. Ini pertama kalinya Yumiko mendominasi takdirnya sendiri. Meski ada suka dan duka, Yumiko tidak pernah menyesalinya, dan dia pasti akan mempertahankannya dengan nyawanya. Identitas ini adalah bahagia dan menyakitkan bagi Yumiko untuk memilih. Dia berhenti, memandang Hanako dan berkata, Nona akhirnya memperoleh identitas yang begitu berharga dan penting sebagai istri Kenzi, coba Hanako pikir, akankah Nona menghancurkan status seorang istri dan bayi suaminya yang tercinta? Hanako mengerti, mengangguk ringan. Iya, pertanyaan Hanako barusan benar-benar bodoh. Nona pernah sekali bahkan tidak menginginkan hidupnya sendiri, dia harus mati bersama Tuan Kenzi dan menjadi suami istri, bagaimana mungkin menghancurkan bayi mereka sekarang? Tapi Nona, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Hanako masih khawatir untuk nonanya, jika dalam beberapa bulan, janin tumbuh dan perut Nona semakin besar, para menteri, serta semua keluarga kerajaan, harus bagaimana menghadapinya? Yumiko juga khawatir tentang hal semacam ini, tetapi dia masih tersenyum dan menghibur Hanako. Jadi, Hanako harus keluar dari istana untuk membeli alat tes kehamilan, bantu Nona dulu untuk mengetahuinya, apakah benar sedang mengandung bayi.
Jika hamil, Nona harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Hanako memiringkan kepalanya dan bertanya, apakah Nona ingin menghindari para menteri itu dan diam-diam mempersiapkan kelahiran? Ketika bayi kecil itu tumbuh dan bisa menyebut ibu, kerabat kerajaan dan menteri itu masih akan mengetahuinya. Pada saat itu, apa yang harus Kia lakukan? Yumiko berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini, ketika bayinya lahir, biarkan Hanako menjadi ibu. Ngomong-ngomong, dia juga suami Hanako, untuk menjadi ibu dari bayi kecil itu, Nona muda tidak akan cemburu. Ketika para menteri datang untuk menanyakan kesalahan di masa depan, Nona akan memberitahu mereka bahwa bayi itu dilahirkan oleh Hanako yang mencuri pria itu dari luar. Nona menyukai Hanako dan bayi kecil ini, jadi Nona juga menjadi ibu bayi itu. Dan Hanako adalah ibu dari bayi kecil itu. Hanako berpikir sejenak, dan mulai tidak dapat diandalkan, dia menjabat tangannya dengan genit dan cemberut. Hanako, jangan bawa hal seperti itu. Hanako tidak mencuri laki-laki di luar. Hanako, seperti Nona, juga orang yang menikah dengan jujur. Hanako tidak mengizinkan Nona berbicara omong kosong dengan menteri-menteri itu dan merusak reputasi Hanako. Yumiko tersenyum dengan mata bengkok. Kalau begitu lupakan saja. Di masa depan, Nona muda harus menyembunyikan bayinya. Tidak ada ayah atau ibu, kita tidak bisa pergi menemuinya, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Mata Hanako tiba-tiba melebar, dia berkata dengan gugup, Nona, Hanako tidak mengizinkanmu melakukan itu. Bayi yang lucu, bagaimana mungkin dia tidak memiliki ibu untuk menemaninya? Hanako sangat tidak setuju. Hanako ingin melihat bayi imut itu setiap hari dan bermain dengannya. Yumiko menahan tawanya, mencubit hidung kecilnya dan berkata, jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya bisa bekerja keras untuk Hanako, membawa reputasi buruk di punggungmu dan menjadi ibu dari bayi itu. Setelah mengatakan ini, Hanako tahu bahwa dia telah tertipu, dan tahu bahwa tidak ada cara lain, jadi dia tidak punya pilihan selain bertindak genit, mengangkat kepalan tangan merah mudanya dengan enggan, dan membantingnya ke tubuh Yumiko. Lihatlah wanita-wanita ini. Bahkan meski mereka adalah semahal seorang putri dan semiskin pelayan, mereka seperti semua wanita di dunia. Sebelum mulai menguji kehamilannya, mereka pertama kali berfantasi tentang bayi kecil yang diukir dengan warna pink dan batu giok yang belum mereka miliki.